Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Latifah dengan belakang NIM 61. Di video kali ini saya akan membawakan materi tentang sejarah peradaban Islam sebagai ilmu pengetahuan. Nah, sebelumnya teman-teman pasti sudah tahu nih ya, apa itu sejarah. Sejarah sendiri itu berasal dari bahasa Arab yang memiliki arti pohon. Dan apabila digambarkan itu sistematik. Nah, maksudnya sistematik ini secara bentuk gitu ya. Nah, menurut Ibnu Khaldun sendiri, sejarah itu merupakan catatan tentang masyarakat umat, manusia, ataupun peradaban dunia, yang dimana isinya itu tentang perubahan-perubahan yang terjadi pada watak manusia. Nah, seperti itu. Nah, setelah kita mengetahui nih apa itu sejarah, selanjutnya kita akan memahami pengertian sejarah peradaban Islam itu sendiri. Sejarah peradaban Islam sendiri itu dibagi menjadi 3 periode. Jadi periode yang pertama yaitu periode klasik. Nah, pada periode ini itu masa keemasan, kemajuan dan kejayaan Islam. Dan pada periode ini itu dibagi menjadi 2 fase. Yang pertama yaitu fase ekspansi dan integrasi, di mana pada masa ini Islam itu mulai meluas dari Afrika Utara sampai dengan Spanyol. Dan fase yang kedua yaitu fase disintegrasi, di mana pada fase ini pemikiran Islam ataupun dunia politik Islam itu mulai terpecah belah. Dan yang kedua yaitu periode pertengahan, di mana pada periode ini juga dibagi menjadi 2 fase. Yang pertama yaitu fase kemunduran, di mana pada fase ini desentralisasi dan disintegrasi itu mulai meluas dan meningkat. Nah, fase yang kedua yaitu fase 3 kerajaan besar, di mana pada masa ini itu terdapat 3 kerajaan yang besar. Kerajaan yang pertama Utsmani itu berasal dari Turki, kerajaan Safawi itu berasal dari Persia, dan kerajaan Mughal itu berasal dari India. Nah, yang ketiga yaitu periode modern. Nah, pada periode ini itu mulainya kebangkitan dari Islam itu sendiri. Maksudnya di sini Islam itu mulai adanya pembaruan tentang pemikiran Islam, di mana wilayah-wilayah Islam itu sudah mulai memerdekakan diri dari penjajah gitu. Baik, selanjutnya kita akan mempelajari metode kajian sejarah peradaban Islam itu sendiri. Itu dibagi menjadi 2. Yang pertama yaitu penggalian sejarah, yang kedua yaitu penulisan sejarah. Nah, yang pertama itu penggalian sejarah itu dibedakan menjadi 3 metode. Yang pertama yaitu metode lisan, yang kedua yaitu metode observasi, dan yang ketiga metode dokumenter. Nah, yang pertama metode lisan, di mana metode ini digunakan untuk pelacakan suatu objek sejarah yang dilakukan dengan interview atau wawancara. Dan yang kedua yaitu metode observasi, di mana pada metode ini sebelum penelitian itu harus diamati terlebih dahulu. Nah, yang ketiga yaitu metode dokumenter, dan di mana metode ini itu mempelajari secara dalam atau memahami segala dokumen ataupun dokumen tertulis. Baik, selanjutnya yaitu penulisan sejarah. Nah, dalam penulisan sejarah ini dibedakan menjadi 3 metode. Yang pertama metode deskriptif, yang kedua metode komparatif, dan yang ketiga metode analisis sintesis. Nah, yang pertama yaitu metode deskriptif, di mana metode ini ditunjukkan untuk menggambarkan adanya suatu peradaban Islam yang diuraikan secara sebagaimana adanya. Nah, yang kedua yaitu metode komparatif, di mana pada metode ini itu membandingkan sejarah peradaban Islam yang satu dengan sejarah peradaban Islam yang lainnya. Yang ketiga yaitu analisis sintesis, di mana metode ini dilakukan dengan melihat sosok peradaban Islam yang kritis, kesimpulan yang kritis juga. Nah, seperti itu. Nah, sekian dari saya. Jika ada kesalahan atau kekurangan, saya mohon maaf, karena saya juga masih dalam proses pembelajaran. Sekian dulu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.